Selama 40 hari, Amerika Serikat dan Israel berusaha memaksa Iran runtuh lewat perang, sanksi, dan tekanan dari segala arah. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Dari medan rudal, langit pertahanan, Selat Hormuz, sampai tekanan ekonomi, Iran tidak hanya bertahan, tetapi perlahan memaksa lawannya menerima aturan akhir perang. Inilah yang membuat proposal 10 poin itu terasa sangat besar. Ini bukan sekadar dokumen gencatan senjata, melainkan peta kemenangan yang mengubah hasil tempur menjadi kemenangan politik, ekonomi, dan regional. Pertanyaannya sekarang bukan apakah Iran mampu bertahan, tetapi apakah Amerika akhirnya dipaksa mengakui bahwa perang 40 hari itu justru memperbesar posisi Tehran. Selama 40 hari, perang ini bergerak dengan satu asumsi yang sangat jelas. Amerika Serikat dan Israel percaya bahwa tekanan militer, tekanan ekonomi, dan tekanan psikologis yang datang bersamaan akan cukup untuk memaksa Iran turun dari posisinya. Logikanya sederhana, serang kepemimpinan, ganggu pertahanan, rusak infrastruktur, tekan ekonomi, lalu dorong Tehran ke titik di mana ia tidak lagi punya ruang untuk mempertahankan syarat-syaratnya sendiri. Tetapi justru disitulah cerita ini berbalik. Setelah 40 hari, yang muncul bukan gambaran Iran yang runtuh, melainkan gambaran bahwa perang yang dirancang untuk memaksa Iran menyerah justru dipakai Iran untuk mengubah hasil medan tempur menjadi kemenangan politik yang jauh lebih besar. Itulah yang membuat proposal 10 poin ini terasa begitu penting. Ini bukan daftar syarat biasa yang lahir dari meja perundingan yang tenang. Ini adalah dokumen politik yang lahir dari keyakinan bahwa keseimbangan perang sudah bergeser. Ketika satu negara berani menaruh syarat seperti tidak boleh ada agresi baru terhadap Iran, pengayaan uranium harus diterima, sanksi primer dan sekunder harus dicabut, resolusi anti-Iran di PBB dan IAEA harus dibatalkan, kompensasi harus dibayar, pasukan tempur Amerika harus keluar dari kawasan, dan perang terhadap poros perlawanan harus dihentikan. Maka yang sedang dipertontonkan bukan sekedar tuntutan diplomatik. Yang sedang dipertontonkan adalah keyakinan bahwa lawan sudah tidak lagi berada di posisi untuk mendikte akhir perang. Bagian paling penting dari seluruh cerita ini adalah bagaimana kemenangan militer diterjemahkan menjadi kemenangan definisi. Pada tahap awal perang, target utama jelas, Iran harus dipukul di titik yang paling sensitif. Kepemimpinan harus dilumpuhkan, kemampuan pertahanan harus dirusak, fasilitas strategis harus diganggu, dan tekanan psikologis harus dibuat terus-menerus. Tetapi perang tidak berhenti di niat awal. Di lapangan, Iran justru mampu mempertahankan ritme serangannya, mempertahankan pertahanan udaranya, menjaga operasi fasilitas pentingnya, dan dalam waktu yang sama, melibatkan front regional yang membuat lawannya harus membagi fokus. Begitu hal itu terjadi, perang tidak lagi bergerak sesuai rencana pembukanya. Sejak saat itulah kemenangan tidak lagi ditentukan hanya oleh siapa yang menjatuhkan lebih banyak bom, tetapi oleh siapa yang berhasil memaksa lawan menyadari bahwa tujuan awalnya tidak akan tercapai. Di titik itu, 10 poin itu mulai masuk akal. Poin pertama, tidak boleh ada agresi baru terhadap Iran. Pada dasarnya adalah pengakuan bahwa strategi serangan berulang tidak lagi menjanjikan hasil yang menguntungkan. Kalau syarat ini diterima, maka artinya Amerika tidak lagi punya ruang moral maupun strategis untuk mengulang pola yang sama tanpa menanggung biaya yang lebih besar. Iran tidak hanya mempertahankan wilayahnya, tetapi memaksa lawan mengakui bahwa setiap serangan baru justru bisa membawa perang kembali ke titik yang lebih buruk. Poin tentang Hormuz jauh lebih besar lagi. Selama ini, Selat Hormuz selalu dibaca sebagai urat nadi energi global, tetapi dalam perang ini, ia berubah menjadi alat tekan geopolitik. Begitu Iran berhasil menunjukkan bahwa jalur itu bisa dikendalikan, dibatasi, dan dijadikan sumber tekanan terhadap musuh, maka ia tidak lagi hanya bicara soal geografi, ia bicara soal otoritas. Menerima bahwa Iran tetap memegang kendali atas Hormuz berarti menerima bahwa Amerika gagal mematahkan leverage terpenting Teheran. Dan di dunia energi, leverage semacam itu nilainya jauh lebih mahal daripada banyak kemenangan taktis yang hanya hidup beberapa hari di media. Poin tentang pengayaan uranium juga menunjukkan pembalikan yang sangat tajam. Sebelum perang, narasi yang dibangun terhadap Iran selalu sama.
Program nuklir harus ditekan, pengayaan harus dibatasi, dan kemampuan teknologinya harus dipaksa masuk ke bawah pengawasan yang ketat. Tetapi ketika setelah 40 hari perang, justru hak pengayaan itu diterima, maka yang terjadi adalah pembalikan total terhadap tujuan awal perang. Ini sangat penting karena pengayaan uranium bukan sekedar isu teknis, ia adalah simbol kedaulatan teknologi. Begitu hak itu diakui, berarti Iran keluar dari perang bukan sebagai negara yang dipaksa melemah, tetapi sebagai negara yang justru memperoleh pengakuan terhadap salah satu simbol paling sensitif dari kemandiriannya. Hal yang sama berlaku pada sanksi. Selama bertahun-tahun, sanksi primer dan sekunder adalah alat paling konsisten yang dipakai Washington untuk menekan Iran tanpa selalu menembakkan misil. Sanksi dirancang untuk mempersempit ruang bernapas ekonomi, menakut-nakuti mitra dagang, dan membuat pembangunan teknologi menjadi lebih mahal serta lebih lambat. Tetapi kalau perang ini berakhir dengan pencabutan sanksi, maka artinya semua alat pemerasan ekonomi itu justru rontok pada saat tekanan militer juga gagal memaksa hasil. Disinilah narasi kemenangan Iran terasa paling besar, bukan hanya karena pembatasan dicabut, tetapi karena perang yang dimaksudkan untuk menambah tekanan justru berakhir dengan terbukanya ruang ekonomi yang lebih lebar bagi Teheran. Poin kompensasi bahkan lebih keras lagi. Dalam banyak perang, pihak yang selamat biasanya merasa cukup bila serangan berhenti dan posisi mereka tidak jatuh. Tetapi dalam rancangan ini, Iran tidak berhenti pada permintaan penghentian perang. Iran menuntut agar pihak yang memulai agresi menanggung biaya kerusakan yang dihasilkan. Ini mengubah posisi Iran dari pihak yang bertahan menjadi pihak yang menagih. Secara moral, ini sangat kuat. Secara politik, ini lebih kuat lagi. Sebab, begitu kompensasi masuk ke dalam perjanjian, perang tidak lagi didefinisikan sebagai benturan dua pihak yang saling melukai, melainkan sebagai agresi yang harus dibayar oleh pihak yang memulainya. Poin pencabutan resolusi DKPBB dan Dewan Gubernur IAEA juga harus dibaca dalam kerangka yang sama. Resolusi-resolusi itu selama bertahun-tahun dipakai untuk memberi lapisan legitimasi internasional terhadap tekanan terhadap Iran. Begitu pembatalannya menjadi bagian dari proposal akhir yang sebenarnya sedang dipertaruhkan bukan hanya dokumen-dokumen diplomatik, tetapi landasan moral dan hukum yang selama ini dipakai untuk menekan Iran. Kalau semua itu dibatalkan, maka Iran tidak hanya lolos dari perang, tetapi berhasil menggugurkan kerangka internasional yang selama ini dipakai untuk membenarkan tekanan terhadap dirinya. Dalam bahasa yang lebih sederhana, perang ini tidak hanya gagal menghancurkan Iran di lapangan, tetapi juga gagal mempertahankan legitimasi lama yang dipakai untuk mengekang Iran di meja diplomasi. Poin penarikan penuh pasukan tempur Amerika dari kawasan mungkin adalah yang paling strategis dari semuanya, sebab di sanalah perang ini tidak lagi hanya menyangkut Iran, tetapi menyentuh masa depan arsitektur keamanan Asia Barat. Kehadiran militer Amerika selama ini bertumpu pada gagasan bahwa pangkalan, armada, dan pasukan di kawasan adalah penjamin stabilitas sekaligus alat proyeksi kekuatan. Tetapi kalau perang ini berujung pada tuntutan agar pasukan tempur itu keluar, maka artinya seluruh logika kehadiran itu sedang dipatahkan. Ini bukan lagi sekedar konsesi militer, ini adalah tuntutan perubahan peta kekuasaan. Dan kalau itu diterima, maka kemenangan Iran tidak lagi hanya berada pada level nasional, melainkan pada level regional.